lipat dulu sedemikian rupa sehingga dia bisa masuk dengan enak ya kawan-kawan ke dalam sini. Kayak tajam-tajam gitu kawan-kawan ya. Ini bisa saja dia melukai karet yang ada di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini adalah untuk menjawab request kawan-kawan tentang bagaimana cara mengganti balon karet di dalam tangki ini gitu ya. Nah, bagi kalian yang belum mengerti ini tangki apa sih gitu ya, ini adalah tangki tekanan untuk pompa air ya kawan-kawan. Jadi tangki tekanan ini sebetulnya sudah ada dari dulu ya, cuman beberapa tahun terakhir itu banyak orang yang jarang menggunakan tangki ini karena menurut mereka itu nggak ada gunanya ya. Namun ketika saya mulai membuat video YouTube, kemudian saya menampilkan cara penggunaan tangki ini, kemudian saya bisa menunjukkan bahwa tangki ini bisa membuat pompa kita menjadi lebih hemat listrik ya. Videonya adalah seperti ini ya. Alhamdulillah banyak sekali orang yang akhirnya menirukannya dan menerapkannya, sehingga kemudian tangki seperti ini jadi laris manis ya kawan-kawan. Banyak sekali orang yang membeli tangki ini. Bahkan mereka itu satu pompa itu dipasang lebih dari satu tangki ya. Nah, seperti ini video saya yang ini juga ya, seseorang kawan itu memakai 2 tangki untuk satu pompa gitu ya. Nah, seperti saya bilang, memang tangki itu lebih besar, lebih baik ya kawan-kawan. Namun tentu saja biayanya juga akan lebih banyak ya. Nah, saking larisnya tangki ini ya kawan-kawan, beberapa toko itu bahkan kehabisan stok ya. Jadi nanti kawan-kawan jangan kaget, sekarang harganya memang sedikit naik ya, karena permintaan yang sangat tinggi ya kawan-kawan. Baik, kemudian tangki ini ada juga yang bertanya ya, Pak, apakah tangki ini sama aja fungsinya dengan tandon atau toren gitu katanya. Nah, ada kemiripan tapi beda ya kawan-kawan. Kalau tandon itu kan dia keluar airnya itu mengandalkan ketinggian posisi tandon ya. Sehingga makin tinggi tandon maka aliran air yang kita dapatkan makin kencang gitu. Sedangkan tangki ini dia menyimpan tekanan, dia nggak perlu ditaruh di tempat tinggi, cukup ditaruh dekat pompa atau di atasnya pompa langsung ya, maka dia bisa menyimpan air yang bertekanan tinggi ya. Tekanan yang bisa ditahan ini sampai 10 bar atau 150 PSI ya kawan-kawan. Namun kebanyakan pompa itu kan ya maksimal 3 bar ya, atau kebanyakan itu malah cuma 2 bar ya, atau 30 PSI gitu ya. Sehingga ya ini sangat kuat untuk menahannya ya. Sehingga kalau dengan tekanan yang sekitar 2 bar itu, kawan-kawan kalau pakai shower di kamar mandi ya sudah cukup kencang ya kawan-kawan. Jadi itu ya, ini memang fungsinya mirip dengan tandon, namun ini bisa menyimpan air dalam tekanan tinggi, sedangkan tandon tidak bertekanan ya, hanya mengandalkan gravitasi air aja. Oke, seperti itu. Kemudian ada juga yang bertanya gini, Pak, saya udah pasang ini ya, tapi kenapa pompa saya masih cetak-cetok gitu ya. Nah, ada 2 kemungkinan kawan-kawan ya. Kemungkinan pertama, kalian membeli ini, memasangnya, tapi nggak nyetel tekanannya ya. Seperti di video saya sebelumnya, sebetulnya saya udah ajarkan ya, bahwa tekanan di tangki ini itu harus disesuaikan dengan tekanan pompa. Kalau pompa kalian itu mati di 2 bar, kemudian nyala di 1 bar, maka ini tekanan tangki ini harus diset di 0,9 bar ya, artinya 0,1 di bawah tekanan nyala pompa ya. Nah, cara mengetahui 0,9 bar itu bagaimana caranya? Pakai alat ukur tekanan ini ya. Ini alat ukur tekanan ini biasanya dipunyai oleh bengkel-bengkel ya, yang inilah tambal ban kayak gitu ya. Jadi kalian bisa cek di sini. Kalau kayak gini kita tusukkan ya, nanti akan keluar bunyi angin kayak gitu ya. Terus nanti dia akan menunjukkan berapa tekanannya. Nah, itu tadi ya. Tapi seperti tadi saya bilang, itu tergantung pompanya. Kalau pompa kalian misalkan mati di 4 bar, kemudian nyala di 3 bar, tentu saja ini harus diset
2,9 bar ya. Jadi beda pompa, beda juga settingan tekanannya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau kalian nggak nyeting ini, nggak ada gunanya akhirnya tangki ini ya. Oke, kemudian kemungkinan kedua ya. Kemungkinan kedua, kalau kalian pompanya cetak-cetek meskipun pakai ini, kemungkinannya adalah karetnya di dalam udah bocor ya, bocor atau pecah gitu ya. Nah, tanda-tandanya apa kalau pecah ya? Gini kawan, ketika kalian pakai pompa ya, itu kan ada tekanan tuh. Nah, kalau balonnya di dalam ini bocor, nggak ada yang menahan air lagi sehingga air masuk memenuhi tangki ini ya. Kalau ini penuh dengan air, maka jadi nggak ada gunanya lagi. Cara mengetahui bahwa bocor atau tidak, itu kalian bisa pencet ini, sama kayak kalian ngempesin ban ya. Siapa yang suka dendam sama orang terus ngempesin ban ya. Ya, jadi kayak gini ya, dipencet di sini akan keluar angin, seharusnya keluar angin ya kalau dipencet ini gitu. Kalau pas kalian pencet ini ternyata keluar air ya, mengalir atau netes gitu, itu artinya balonnya di dalam sudah bocor atau sobek ya. Kalau bocor atau sobek ya tentu saja harus diganti ya kawan. Terus cara gantinya gimana? Ini yang saya akan tunjukkan ya. Nah, untuk membongkar ini kalian perlu ini ya, kunci. Ini kunci ukuran berapa nih? Nah, ini kebetulan tangki saya memakai baut dengan kunci nomor 12 ya. Jadi saya nggak tahu apakah tangki kalian mereknya sama dengan ini. Kalau sama ya berarti kira-kira nomornya 12. Ini kunci nggak mahal ya kawan-kawan. Ini kunci untuk sepeda ya. Harganya kalau nggak salah sekitar 15.000 aja. Itu pun terserah kalian. Kalian bisa beli kunci yang lebih murah lagi, ada yang lebih mahal juga banyak. Tapi ini pun sudah cukup ya. Jadi anggaplah ini udah bocor ya kawan-kawan, sehingga kita harus menggantinya. Maka kalian buka seperti ini ya. Ini ada 6 baut. Kita buka semuanya. Iya, seperti ini. Nah, mereka seperti ini ya kawan-kawan. Ini tadi penutupnya, kemudian di sini adalah balon karetnya ya. Lalu kita akan keluarkan balon karet ini dari tangki ini ya. Nah, seperti ini ya. Kalau kalian karetnya udah memang bocor ya nggak usah hati-hati ya kawan-kawan. Nah, di sini karet saya belum bocor, jadi saya harus hati-hati agar tidak merusak karetnya ya. Ini hanya untuk peragaan ya kawan-kawan. Punya saya belum bocor nih. Ah, baiklah seperti ini ya kawan-kawan. Nah, seperti ini karetnya ya. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, Pak, beli di mana ini karet seperti ini? Saya nggak tahu apakah di toko bangunan daerah kalian menjualnya. Tapi kalau kalian pengen beli secara online, ini ada salah satu toko online ya, namanya Rumah Pompa. Jadi nanti kalian bisa membelinya di Rumah Pompa ya kawan-kawan. Ini dia menjual secara online. Saya pikir karena ini barangnya ringan, jadi ongkos kirimnya juga nggak berat, jadi akan relatif murah lah kalau beli secara online ya. Nanti linknya akan saya sertakan di kolom description ya. Nah, kenapa saya beli di toko Rumah Pompa? Karena Rumah Pompa ini toko yang spesialis menjual peralatan pompa ya, pompa maupun spare partnya ya, sehingga mereka ya bisa dibilang spesialis tentang perpompaan. Sehingga kalau kita ada masalah teknis, kita bisa bertanya-tanya dan minta bantuan ya, mungkin secara WA atau lewat telepon gitu. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Nah, kemudian kalian mungkin bertanya, loh Pak, kenapa kok bisa bocor ya Pak gitu. Jadi gini kawan-kawan ya, yang pertama ini kan namanya karet ya. Karet ini punya umur ya.
biasanya kalau karet nggak dipakai itu setelah 3 tahun dia itu akan rapuh ya, kemudian gampang retak dan sobek ya. Kalau dia dipakai terus menerus ya, sering dipakai yang dipakai di pompa tiap hari mengembang mengempis, maka dia akan lebih awet ya, sehingga harapan hidupnya itu sekitar 5 tahun ya. Nah, kalau kalian merasa loh Pak belum 3 tahun kok udah rusak ini punya saya, kenapa Pak gitu. Nah ini kawan-kawan ya, kalian coba ya, karena ini dia akan mengembang mengempis di dalam tangki ini. Kalian coba raba ya, di dalam tangki ini ada nggak permukaan yang tajam gitu ya, karena ini kan besi nih, mana tahu ada entah karat ataupun bekas las-lasan ya yang tajam di dalam sini. Sehingga apa? Ketika karetnya ini mengembang, takutnya dia tertusuk bagian yang tajam di dalam tangki ini ya. Kalian raba-raba, cari ada nggak bagian yang tajam gitu ya. Nah seperti itu. Terus mumpung kalian juga membuka ini ya, ini ada karat-karat kayak gitu. Nah kalian bisa dengar ya, karat-karat ini sekalian dibersihkan ya, bersihkan. Lebih baik lagi kalau kalian mungkin mengecatnya ya, pakai cat cat primer gitu atau primer gitu ya, sehingga agar dia tidak berkarat lagi ya. Ini karatnya saya tuang nih, karena ini memang udah 1 tahunan ya kawan-kawan saya pakai, jadi udah mulai berkarat. Jadi itu kalau kalian untuk mencegah karat ya bisa dicat primer atau cat primer gitu ya. Kemudian ketika kalian ngecat, jangan lupa ya, bagian pentilnya ini itu di dalam ditutup dulu agar dia nggak ketutup cat. Nanti ketutup cat malah kalian nggak bisa ngisi anginnya. Cara ngisi anginnya nanti akan saya peragakan. Baik, ini tadi, jadi ketika kalian sudah beli karet yang baru di mana tadi, rumah pompa ya, maka kalian bisa memasangnya ya. Nanti kalian jangan khawatir ya, linknya akan saya sertakan di kolom description ya. Kolom description itu adalah satu uraian tulisan ya di bawah video ini ya kawan-kawan. Ada yang nggak tahu ini kolom description itu mana, pas di bawah video kalian klik aja, nanti ada description. Jadi lipat dulu sedemikian rupa sehingga dia bisa masuk dengan enak ya kawan-kawan ke dalam sini. Nah seperti itu. Nah ini dipaskan di mulutnya gini ya kawan-kawan, yang imbang kanan kirinya. Kemudian ini juga kita tutupkan balik. Oh ya, ini juga karatan ya kawan-kawan, bisa dilihat di sini. Karat ini lama-lama juga bisa membuat ini ya, bentuk yang tajam juga. Nah ini ya, seperti keripik gitu, karena dia terendam air terus kawan-kawan. Jadi kalau kalian punya ide misalkan Pak saya mau cat aja ya, bagus juga ya, dicat yang anti karat ya kawan-kawan, cat primer. Nah lihat ini ya, bentuknya ini kayak tajam-tajam gitu kawan-kawan ya. Ini bisa saja dia melukai karet yang ada di sini ya. Nah inilah, jadi kalian yang selama ini kok punya misteri kenapa karetnya habis diganti bocor lagi gitu ya. Nah perhatikan ini, diamplas dulu yang halus ya, kemudian kalian cat gitu ya, cat yang anti karat, cat primer ya. Nah nanti saya nggak perlu memperagakan cara ngecatnya ya, biar video ini nggak terlalu lama. Tapi kalau kalian pengen tahu cara ngecat, tulis di kolom description, nanti saya buatkan video khusus cara ngecat ini ya. Nah sebetulnya ini memang dia sudah dilapisi ini ya kawan-kawan, ini istilahnya itu galvanize ya, atau orang bilang galvanis gitu ya. Galvanize ini dilapisi dengan bisa aluminium ataupun seng gitu ya, namun ya tetap aja mungkin kurang sempurna sehingga dia masih berkarat ya. Baik, sekarang kita akan pasangkan kembali. Ini bebas saja ya kawan-kawan, ada posisi 6 baut, terserah kalian pasang yang sebagian mana. Ini
nggak ada ketentuan yang muternya sebelah sini sebelah sana, karena simetris ini ya. Untuk pemasangan yang baik ya, kan kalian jangan buru-buru mengencangkan satu posisi baut ya. Kalian pasang dulu semua baut, lalu nanti kalian kencangkannya itu secara bergantian ya. Jadi jangan satu dulu dikencangin ya, kencangnya harus bersamaan ya. Contoh ya, misalkan seperti ini, kiri kanan ini ya, kita akan kencangin duluan seperti ini, perhatikan ya. Sini, tapi itu pun jangan sangat ketat ya. Kita tunggu yang lain juga ikut kencangin. Tuh kayak gini. Habis itu yang lain kita kencangkan juga ya. Jadi nanti udah rata, hampir semuanya agak-agak kencang, barulah kita kencangin bersilangan ya. Ingat ya, bersilangan. Sini 1, 2, kemudian 3, 4, kemudian 5, 6, seperti itu sampai semuanya kencang ya. Oke, saya lanjutkan. Baiklah, sekarang semua sudah saya kencangin. Sekarang waktunya kita mengisi kembali udara di dalam sini. Nah, ada yang nanya, Pak, kalau saya isi nitrogen bagaimana? Boleh ya. Nitrogen memang bagus karena biasanya dia mengandung uap air lebih sedikit ya dibandingkan dengan pompa angin biasa ya, teman-teman. Ini sama aja seperti kalian mompa ban sepeda ya. Ini seperti ini aja. Nah, ini nanti karena saya mau memakainya untuk pompa air sumur dangkal, maka saya hanya mengisinya 0,9 bar ya. Karena pompa sumur dangkal saya matinya kurang lebih menyalanya kurang lebih di 1 bar ya. Oke, saya ukur dulu biar nggak kebanyakan, buang-buang tenaga nanti. Cara ngukur ini pernah saya tunjukkan di video saya sebelumnya ya kawan-kawan, nggak usah saya pamerin lagi ya. Masih kurang, mungkin kira-kira 20 pompaan lagi. Ya, udah cukup ya, udah dapat 0,9 bar. Sekarang sebelum saya pakai, saya akan mengujinya dulu apakah ada kebocoran. Cara mengujinya gimana? Sama dengan kita menguji ban sepeda ya, dicelupin aja ke air. Saya ambil bak air dulu. Oke, ini sudah saya siapkan air, kita celupkan ya ventilnya ini, apakah keluar air, keluar angin. Ya, ternyata nggak ada gelembung sama sekali, berarti ini nggak bocor. Nah, sekarang bagian bawahnya ya. Kenapa bagian bawah perlu kita cek? Karena ini tadi kan kita ngetatin pakai baut nih. Mana tahu ada yang melenceng ya kan? Kita uji aja, celup di sini.
Ya, ternyata tidak ada gelembung angin yang keluar, sehingga ini sekarang udah siap kita pakai ya. Nah, selanjutnya ya kita tutup kembali ya kawan-kawan, jangan dibiarkan terbuka, takutnya kemasukan debu atau apa yang bisa membuat bocor ya. Kita tutup kembali seperti ini. Nah, udah selesai. Baik kawan-kawan, itu dulu konten dari saya kali ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau nanti saya ada kesempatan, insya Allah akan saya jawab langsung, ataupun saya akan menjawabnya dalam bentuk video yang lain ya. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.